Oke, setelah itu baru kita berdebat. Begitu. Tuh, pentingnya belajar filsafat tuh begitu. Anda tertata cara berpikirnya gitu loh. Jadi hal yang paling bermanfaat ya, yang bisa saya katakan dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu seperti ini, dia akan mendidik kita untuk berpikir secara terstruktur, rapi, tertata, kemudian berpikir dengan benar gitulah. Jadi filsafat itu sebetulnya alat. Dengan alat itu Anda bisa menjadi orang sesat, dan dengan alat yang sama Anda bisa menjadi orang yang taat. Lumayan buat satu Facebook, lumayan tuh. Ya kan? Filsafat itu alat sebenarnya. Bukan apa yang sering orang katakan sesat itu bukan filsafat sebagai filsafat, tapi filsafat sebagai produk pemikiran, sebagai hasil. Iya, kalau sebagai hasil ada orang yang memang sampai ke sini gitu kan, ada orang yang begini. Kan filsafat itu sendiri sebagai ilmu yang mengajak kita untuk memahami hakikat segala sesuatu, itu bagus kan? Mengajak kita berpikir kan bagus kan? Hanya saja. Kalau Anda sejak awal sudah punya atau sudah mampu menempa perasaan seperti itu, sebenarnya faktor paling terpenting ya, yang paling banyak mempengaruhi dalam membentuk kejiwaan seperti ini lingkungan. Itu saja sebenarnya. Tapi kamu jangan pahami lingkungan yang saya maksud itu lingkungan artinya harus serumah sama orang-orang yang rajin semua, bukan. Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan dalam mana yang seluas-luasnya. Bacaan yang kamu baca itu lingkungan sebenarnya, karena itu mempengaruhi kamu kan. Tontonan yang kamu lihat itu lingkungan juga sebenarnya. Artinya beginilah, kamu katakan serumah ini orang malas semua, tapi kamu beda sendiri. Pergi ke masjid, dengerin ulama. Kalau ulamanya itu paparan-paparan yang senantiasa menanamkan rasa terhadap ilmu, Anda akan terpengaruh. Atau enggak Anda nonton di YouTube, nonton ulama-ulama misalnya yang memang perhatian terhadap pengetahuan itu luar biasa, kecintaannya, Anda akan terpengaruh. Itu lingkungan. Paham maksud saya? Lingkungan itu maknanya bukan arti harus tidur dengan orang yang tidurnya di atas buku gitu. Enggak. Lingkungan itu makna yang seluas-luasnya gitu ya. Syukur-syukur kalau punya pacar yang kayak gitu juga kan gitu kayaknya. Allah. Suami lah. Pacaran kan gak boleh. Gak boleh kenapa? Pertanyaan filosofis kan itu kan. Enggak, sebelum ada mengatakan pacaran boleh atau tidak, definisi pacaran itu apa? Ayo sekarang. Itu gak sederhana loh. Kamu kalau pengen jadi ahli fatwa, enggak, benar, kan ada ungkapan begini, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, gitu kan? Penghukuman kita terhadap sesuatu itu adalah bagian dari gambaran kita terhadap sesuatu itu, yang akan kita hukum itu. Pengen bilang khamar itu haram atau halal? Sebuah orang mengatakan haram atau halal, definisi khamar itu apa? Itu tahu nggak ilmu apa yang pelajari itu? Ilmu logika, ilmu mantik. Belajar tarif, definisi. Kalau boleh tahu jins wa fasal, tarif ada dua, ada bil had, ada bil rasam, ada definisi analitik gitu, ada definisi deskriptif. Itu belajar kayak gitu. Bunga bank itu halal atau haram? Haram. Definisi bunga bank itu apa? Definisi bunga itu apa? Yang ada bilang riba itu definisinya apa? Jelaskan. Anda pengen jadi ulama harus begitu. Pacaran itu halal atau haram? Halal katanya. Enggak, biasanya kalau kita nanya ya, enggak dengerin. Biasanya kalau kita nanya misalnya pacaran itu halal atau haram? Biasanya kalau kita nanya sama orang yang punya pacar, jawabannya juga halal. Kalau nanya yang enggak punya pacar, jawabannya haram. Biasanya kan begitu. Enggak ada dalilnya. Kalau orang yang punya pacar dan bilang hal itu ada dalilnya begini. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin lita'arafu. Kan dalilnya begitu.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pacaran itu biar ta'aruf gitu, biar kita sama-sama mengenal. Kan itu kan? Itu istilah orang yang punya pacar. Yang nggak punya pacar istilahnya dengan ayat lain. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Ya kan? Ya kan? Biasanya kan gitu kan? Biasanya kan gitu kan? Kita nggak sedang bicara dalam konteks itu ya. Terus sekali lagi, itu penting loh kayak gitu. Belajar definisi itu penting loh. Demokrasi itu sesuai dengan Islam atau tidak? Oh, sebelum Anda menjawab ya atau tidak, definisikan dulu demokrasi itu apa. Anda harus belajar logika itu. Iya kan? Masa bilang demokrasi itu sesuai dengan Islam? Ya, demokrasi itu apa? Wahai yang mulia, yang terhormat. Demokrasi itu apa? Indonesia itu negara sekuler atau negara Islam? Oke. Sekarang kita perjelas dulu. Negara sekuler itu apa? Negara Islam definisinya apa? Biar jelas. Baru nanti ya katanya kan? Baru nanti sampai pada kesimpulan. Setelah kita definisikan, menurut saya definisi negara itu bla 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 bla. Dengan logika kan urusannya kan? Urusan mantik kan? Makanya harus belajar mantik. Negara sekuler itu menurut saya bla 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 bla. Oke, setelah itu baru kita berdebat. Begitu. Tuh, pentingnya belajar filsafat tuh begitu. Anda tertata cara berpikirnya gitu loh. Jadi hal yang paling bermanfaat ya, yang bisa saya katakan dalam konteks pembelajaran ilmu-ilmu seperti ini, dia akan mendidik kita untuk berpikir secara terstruktur, rapi, tertata, kemudian berpikir dengan benar gitulah. Jadi filsafat itu sebetulnya alat. Dengan alat itu Anda bisa menjadi orang sesat, dan dengan alat yang sama Anda bisa menjadi orang yang taat. Lumayan buat satu Facebook, lumayan tuh. Ya kan? Filsafat itu alat sebenarnya. Bukan apa yang sering orang katakan sesat itu bukan filsafat sebagai filsafat, tapi filsafat sebagai produk pemikiran, sebagai hasil. Iya, kalau sebagai hasil ada orang yang memang sampai ke sini gitu kan, ada orang yang begini. Kan filsafat itu sendiri sebagai ilmu yang mengajak kita untuk memahami hakikat segala sesuatu, itu bagus kan? Mengajak kita berpikir kan bagus kan? Hanya saja orang-orang yang mendalami filsafat tanpa ada basic agama yang kuat memang suka begitu. Jadi memang dasarnya harus kuat gitu loh. Makanya saya memberi saran, kalaupun nanti pengen ngambil jurusan seperti ini, Anda harus punya guru agama yang baik. Maksudnya punya syekh yang memang jadi rujukan gitu ya, yang menyadarkan Anda saat Anda keliru. Harus punya dasar gitu ya. Karena gak sembarangan loh. Ya kalau buku level filsafat, buku-buku dasar yang mubtadiin gitu ya, itu belum menyinggung masalah-masalah hal yang krusial. Tapi kalau sudah masuk bicara tentang Immanuel Kant, John Locke, David Hume, wah itu gak sembarangan. Mungkin kalau sekarang saya bicara syubhat, mungkin kamu sekarang tergoncang keimanannya kan begitu kira-kira. Selama ini kan kita diam-diam aja, alhamdulillah ya Allah itu ada, itu Nabi. Tapi kalau kita baca buku-buku yang tidak punya dasar yang kuat gitu ya, bisa kemungkinan ya begitu. Tapi insya Allah kalau di Azhar itu gak ada lah dosen-dosen yang menyeleweng gitu ya. Setahu saya sampai sekarang sih gak ada. Dosen-dosen yang ateis itu gak ada. Dosen-dosennya religius bagus. Dan saya punya satu pesan lagi. Kalaupun nanti ada yang tertarik ya mendalami ilmu seperti ini, saya punya dua pesan. Yang kalau Anda punya dua hal ini, atau Anda terdorong untuk memiliki dua hal ini, silahkan. Itu Anda cocok. Tapi kalau Anda tidak punya dan tidak terdorong untuk dua hal ini, jangan. Apa? Pertama, suka baca, kedua suka mikir, udah selesai. Rumusan sederhana. Kalau pengen berhasil, ya belajar di jurusan ilmu-ilmu seperti ini, Anda harus suka baca, mau tidak mau. Kedua, Anda suka berkontemplasi, memikirkan apa yang sudah dibaca. Bukan hanya memikirkan, mendiskusikan, mengkomunikasikan, berdialog, berdiskusi, berdebat, menulis. Begitu kok. Gitu ya. Kalau Anda tidak, atau Anda sekarang tidak punya, dan memang pasti tidak punya, tapi Anda terdorong untuk punya, itu silahkan. Itu Anda cocok. Tapi kalau Anda tidak punya dan Anda tidak terdorong untuk punya, udah, jangan. Mendingan jangan. Nah, sekarang gunanya apa? Begini, saya itu dulu suka bilang begini. Tadi sempat disinggung sama moderatornya, bahwa ilmu akidah itu adalah fondasi dari ajaran agama kita. Ya kan? Itu namanya usul.
Jadi yang usul kalau jurusan syariah itu kan furu kan, cabang kan dia. Jadi kalau mengibaratkan rumah gitu ya, ilmu-ilmu yang dipelajari di usul itu ibarat fondasi. Kalau nggak ada fondasi nggak ada ini bangunan-bangunan semewah ini nggak ada. Jadi kalau jurusan syariah kan cuma furu dia kan, bicara halal haram gitu kan. Jadi sebagai contoh ya, sebagai permisalan ya. Bukan saya memandang sebelah, bukan. Jadi kita ketika bicara ilmu jurusan syariah tersinggung atau gimana? Enggak. Memang faktanya begitu kok. Enggak, sekarang begini, saya beri contoh begini. Anda sekarang misalnya qala Rasulullah sallallahu ceramah ya, kutip hadis ini hadis sahih, hadis mutawatir dan sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar. Ceramah itu kepada pakai hadis itu kan? Enggak. Sebelum Anda berbicara tentang hadis sahih, mutawatir, ahad, gharib, sebelum bicara itu tentukan dulu Nabi Muhammad nabi atau bukan. Itu pelajari ilmu apa? Itu? Jawab. Akidah kan, ilmu kalam kan? Ya enggak? Sebelum Anda bilang apa ayat Quran, bicara tafsiran A B C D gitu kan, taruh. Ini Quran ini benar nggak dari Tuhan? Ya Allah. Benar nggak? Itu tugasnya ilmu apa? Jawab aja. Kan jelas kan? Jadi sebelum Anda bicara ini halal, ini haram, ini makruh, oke. Sebelum Anda bicara halal, makruh, wahai yang mulia, ustadz yang mulia, Anda mengambil ilmu ini dari mana asalnya? Oh, dari Quran dan Sunnah. Dari Quran dan Sunnah kan? Sebelum Anda mengatakan Quran dan Sunnah telah rujukan, pastikan dulu bahwa Sunnah itu adalah sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi atau bukan? Pastikan dulu Quran itu karena wahyu Tuhan atau bukan. Bisa jadi dia itu cuman, kan ada sebagian pemikir yang bilang wahyu itu cuman karena ada satu sarjana Sigmund Freud kalau nggak salah, dia bilang sebetulnya wahyu itu nggak ada. Ayat itu yang ilusi aja. Jadi Nabi Muhammad itu karena itu tuh hikayatul kufur laisa kufur. Kalau saya bikin terang kufur, saya tidak menjadi kafir. Ada yang bilang Nabi itu karena sosok yang jenius gitu kan, wawasan tinggi, psikologisnya matang. Ini ketika di gua itu gak ketemu sama malaikat. Memang itu kreasi beliau, halusinasi beliau. Kemudian lahirlah perkataan-perkataan dibilang mujizat itu. Gak ada sebenarnya mujizat itu gak ada. Wah itu gak mungkin. Wah ada begitu loh. Itu tugas ilmu apa coba? Yang berikan penjelasan ilmu apa? Nah, jelaslah sudah terang benderang saudara-saudara. Bahwa ilmu yang paling mulia yang harus kita perhatikan ilmu apa? Ilmu dasar. Di mana dipelajari yang seperti ini? Secara lebih spesifik di jurusan apa gitu loh. Kan? Jadi lebih baik mana? Enggak, terus terang aja. Lebih baik mana? Lebih baik belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, atau belajar ilmu yang seperti ini? Nah, kamu kan kalau pengen bikin rumah kan fondasinya dulu. Kalau fondasinya rapuh, rumahnya juga roboh kan? Ya nggak? Kamu kalau akidahnya lemah, lagi. Diam. Saya pengen dengar apa katanya? Jadi itu Anda jangan mengira ini ilmu sembarangan. Iya. Nanti kalau begitu nanti kerjanya apa? Iya. Anda cita-citanya rendah sekali, kuliah pengen cuma cari kerjaan doang. Apa bedanya dengan orang-orang anak-anak SMA yang kalau kuliah tuh pengen kerja aja? Sekarang Anda sudah jadi mahasiswa, mindsetnya berubah dong. Saya kuliah itu ingin membangun peradaban, gitu jawabannya. Bukan saya pengen cari kerja. Ya kerja itu penting, tapi saya pengen bilang ya, Anda kalau sudah niat baik, kerja itu gak usah dicari. Dia yang nyari Anda sendiri. Kalau Anda sudah berniat baik, beramal baik, dengan ketulusan gitu kan, mempelajari ilmu apapun saja, selama dia manfaat, pelajari dengan niatan yang baik, percayalah, Anda gak bakal nganggur ini. Ada aja orang-orang yang menawari Anda. Saya berkali-kali dapat kerjaan kadang, dan saya alhamdulillah ya selama jadi mahasiswa saya gak pernah kerja berat, meskipun pernah beberapa kali tapi gak intens, gak mingguan gitu gak. Pernah terakhir saya kerja di perpustakaan, itu pun karena berkaitan dengan buku kan, saya masih suka baca buku, jadi itu berdukung juga. Tapi saya suka ditawari kerja yang istilahnya ringan, tapi bayarannya tuh mahal gitu loh.
Seolah-olah hidup saya itu kayak udah dijamin, alhamdulillah. Enggak, ini artinya begini, kita kalau niatan baik, berada dalam track yang baik, running on the right track gitu, kalau kata istilah orang Sunda, berjalan dalam track yang benar, percayalah. Yang perempuan gak usah bingung nyari jodoh, yang laki-laki juga gak usah galau kalau nggak perlu dapet cewek, kan gitu kira-kira. Ya, hidup Anda sudah diatur. Kalau Anda berniat baik, menuntut ilmu dengan motif yang baik, dan Anda beramal dengan baik sesuai dengan kemampuan Anda, percayalah, hidup Anda akan bermakna. Gak usah mikirin orang kafir aja dikasih makan sama Tuhan itu. Allah. Kenapa Anda yang beriman saya masih ragu gitu loh? Orang yang kafir aja masih dikasih mewah lagi. Kita yang beriman, bedanya apa kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Kalau keimanan kita nggak bisa motivasi apa namanya, tidak motivasi kita dalam kehidupan gitu. Jadi saya pengen bilang gitu ya. Saya pengen bilang bahwa ilmu ini penting dipelajari karena dia merupakan dasar. Dan filsafat seperti yang saya bilang, filsafat itu uniknya begitu. Dia selalu, jadi begini, di saat orang-orang tuh sibuk membahas permukaan sesuatu, filsafat itu ke dalam gitu loh. Mengapa? Jadi gini, di saat Anda bicara tentang manusia ya, kan kalau ilmu kedokteran bahas apa manusia itu? Bahas tentang sehat atau tidaknya gitu kan ya. Kalau ilmu biologi membahas apa? Anatomi gitu kan. Kalau ilmu sosiologi membahas manusia sebagai makhluk sosial gitu kan. Kalau ilmu apa lagi? Ilmu antropologi membahas manusia sebagai apa namanya? Kebudayaan, aspek kebudayaannya gitu kan. Sekarang ilmu filsafat apa tugasnya? Bukan. Apa itu manusia dan mengapa harus ada manusia? Ah kan? Menarik sekali kan? Ini di saat orang-orang membahas manusianya, dia ke dalam gitu loh. Kenapa harus ada manusia? Kenapa? Loh, gak sembarangan loh itu pertanyaan. Mengapa harus ada manusia? Kenapa? Kenapa gak makhluk lain aja gitu loh? Ya, kalau manusia kan diberikan kemampuan oleh Allah, kemampuan akal, kemampuan hati. Ya, kenapa harus begitu? kan gitu kira-kira. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang ngejengkelin juga ya. Nah, makanya Anda kalau sudah terbiasa gini, Anda pintar ngeles gitu kan. Kita kalau mau tuh berarti jurusan ngeles kan? Jurusan ngeles. Iya kan? Ya, ngeles itu kan bahasa ilmiahnya kritis. Ya kan? Kritis itu bahasa yang ngeles gitu loh. Ada orang bilang begini, gua enggak begitu juga. Enggak bisa begitu. Gitu ya. Jadi saya kira tadi saya ngomong dari jam berapa ya? Hah? Jam 5 ya? Sekarang sudah 6:30. Gak kerasa ya? Gak kerasa. Jadi begitu. Selebihnya ya soal, saya bicara ketika bicara filsafat, filsafat dalam mana yang seluas-luasnya ya. Ini bukan lebih filsafat Islam juga sebenarnya. Dalam satu makna tertentu ya, meskipun gak persis sama juga ilmu kalam. Tapi saya sudah kasih itu tulisan kalau ingin tahu ilmu kalam itu definisinya apa, peletak dasarnya siapa, apa yang masalah yang dikaji apa, sudah saya tulis, silakan dibaca. Saya berbicara sekarang hanya soal bagaimana kita memantik rasa ketertarikan bukan hanya terhadap ilmu seperti ini, tapi ilmu sebagai pengetahuan dalam mana yang seluas-luasnya. Kitab itu penting ya, itu penting. Dan sekarang begini, orang sering memikirkan saya pengen dapat gelar ini dengan predikat ini. Tapi pernah nggak Anda berpikir begini? Kalau saya sekarang sudah sekolah di Al-Azhar, saya belajar A, B, C, D, semuanya saya pelajari, belajar ke guru A, B, C, D. Setelah saya selesai, ilmu saya ini mau diapain? Anda pernah nggak memikirkan apa gunanya saya belajar? Dan ketika saya belajar dan kemudian saya menuntaskan pembelajaran saya mau ngapain? Saya mau berbuat apa di masyarakat itu? Itu penting Anda pikirkan. Kalau itu terpikirkan sejak awal, pembelajaran Anda di sini akan terarah gitu. Ya kan? Terarah gitu ya. Saya kira itu cukup demikian. Selebihnya akan kita buka sesi tanya jawab gitu ya. Ya begitu moderator. Ataupun saya lanjutkan. Nah, saya pasti bisa melanjutkan. Tapi kalau segitu 7 menit, nggak usah 7 menit mah, gitu ya. Selebihnya kita buka tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya. Bagi yang tidak mau bertanya silakan mendengarkan. Gitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya terima kasih pada Ustadz Muhammad Nuruddin Siddiqullah telah menyampaikan materi akidah filsafat di depan kita bersama. Walaupun materi tersebut ya secara umum ya Zat. Karena materinya udah ditulis, tinggal mereka baca aja. Jadi sebagai pengantar doang sebenarnya. Jadi pengantar bagi beliau. Baca dan share. Itu ya, banyak baca, banyak mikir, udah. Baik, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab seperti biasa. Kesempatan untuk satu banin dan satu banat. Yang banin udah tadi udah beda materi. Coba Ustaz ini. Bantu. Kenalan dulu, kenalan berdiri. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekar Danis Dari kekeluargaan KMA. dari Aceh. Aceh. Iya. Pondoknya di mana? Pekalongan. Aceh. Di Aceh juga. Iya. Udah punya pacar belum? Belok ke sini kan, cari-cari. Definisi pacaran apa? Kan mikir dah. Mengapa harus pacaran? Kalau nggak harus, kenapa nggak harus pacaran? Kan lumayan. Mikir sampai malam. Kenapa ya? Ya lanjut aja. Pertanyaan saya, para filosof itu, khususnya filosof Muslim, dalam mencari jawabannya, apakah mereka selalu sepenuhnya seringkali menggunakan akalnya, ataukah menyelaraskan dengan misalnya filosof Muslim dengan Al-Quran dan Sunnah, khususnya filosof Muslim? Bagaimana? Itu. Saya jawab. Jadi begini, pasti pernah mengenal nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Farabi ya. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali sebenarnya taksonominya itu seorang teolog ya. Jadi kalau kita membaca buku-buku kalam itu ada disebut juga falasifah, ada mutakallimun. Mutakallimun artinya para teolog, ahli ilmu kalam, ada falasifah. Tahu lah sekarang saya Ibnu Sina, Ibnu Rus tahu kan? Averroes gitu kalau dalam bahasa ininya. Kalau Ibnu Sina itu Avicenna gitu. Ibnu Sina, Ibnu Rus. Itu ada setidaknya 3 filsuf besar itu ya, sama Al-Kindi. Bahkan Al-Kindi itu filsuf apa namanya, dikenal sebagai bapak filsafat filsuf Arab pertama. Filsuf pertama di dunia Arab itu Al-Kindi, Abu Ishaq Al-Kindi. Al-Kindi masih keturunan sahabat juga beliau, Al-Kindi itu. Ibnu Sina, Ibnu Sina secara khusus ya, Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu punya buku terkenal namanya Tahaffudzul Falasifah. Isinya apa? Isinya mengkritik habis, meruntuhkan habis gagasan para filsuf. Secara lebih spesifik, Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ibnu Sina dan Al-Farabi ini mempelajari tradisi filsafat Yunani. Nah, sedikit banyak di buku-buku mereka spirit logika filsafat Yunani itu kental gitu. Jadi mereka itu ketika mempelajari filsafat, Ibnu Sina, Al-Farabi dan kawan-kawannya gitu ya, ketika mereka kan orang Islam itu baru mengenal tradisi filsafat Yunani kapan? Dalam sejarah nih, di era Abbasiyah. Ketika itu terjadi penerjemahan secara masif gitu ya, terjemahan buku seperti filsafat, astronomi, kedokteran, tradisi filsafat Yunani itu masuk ke dunia Islam. Diakses oleh para sarjana Muslim, orang-orang seperti Al-Kindi dan lain-lain tuh. Nah, mereka itu punya proyek begini, mengharmonisasikan, kalau dalam bahasa itu taufik bainadin wal falsafah, mengharmonisasikan antara agama dengan filsafat. Jadi mereka di satu sisi sebagai Muslim, tapi di sisi lain mereka berhadapan dengan satu khazanah intelektual yang sedemikian kaya, yaitu filsafat. Mau tidak mau, mereka ingin menggabungkan keduanya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Dalam beberapa masalah, justru Ibnu Sina, Al-Farabi itu sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan ajaran agama. Makanya Al-Ghazali dalam Tahaffudzul Falasifah itu mengkritik habis, mengkafirkan dalam 3 masalah, membid'ahkan dalam 17 masalah, 20 masalah. Mungkin suatu saat nanti akan berjumpa dengan buku itu ya. Buku seru. Jadi saya pengen bilang sedikit banyak para filsuf Muslim itu ya, itu filsuf Muslim dalam filsuf peripatetik biasa ya tuh. Filsuf peripatetik artinya para filsuf penganut filsafat Aristoteles.
Kenapa dia peripatetik? Karena dua Aristoteles itu kalau ngajar sambil jalan-jalan. Sampai sekarang filsafatnya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi dan semacam itu sering kalau dalam bahasa itu dinamakan al-falsafah al-masyaiyah. Mana masyaiyah? Masyayamshi. Berjalan. Seorang filsafat jalan-jalan. Kenapa di jalan-jalan? Karena dulu Aristoteles, bapak intelektual mereka, Aristoteles itu kalau ngajar itu sambil jalan-jalan. Di suatu tempat namanya peripatetos. Dinamakan filsafatnya filsafat peripatetik. Di dunia Islam yang menganut filsafat ini diantaranya 3 tokoh besar tadi. Cuma diikuti dengan tokoh-tokoh yang lain gitu loh. Nah, saya pengen bilang bahwa tidak selamanya mereka itu berpaku pada bunyi ayat Quran gitu loh. Karena mereka punya proyek tadi itu, ingin mengharmonisasikan antara agama dengan filsafat, tapi kegagalan atau konsekuensi gagal dari upaya itu apa? Menundukkan agama di atas superioritas filsafat gitu loh. Jadinya ada beberapa doktrin yang memang bertentangan. Itulah mungkin alasan ya, kenapa beberapa ulama tuh mentahdzir artinya mewaspadai kita agar tidak mengakses buku-buku seperti itu. Yang bilang alam itu kodim misalnya. Mereka malah alam itu kodim. Alam itu kodim. Tapi sekarang saya pengen bilang, kamu bilang alam hadis kan? Iya kan? Oke, sekarang saya pengen bilang, jadi betapa mereka ketika bilang alam itu kodim, itu argumennya luar biasa, pakai argumen. Sebagai contoh sederhana saja. Apa kodim versi mereka itu? Kodim itu artinya la yasbiquhu zaman, tidak didahului oleh waktu. Alam itu mereka kodim. Kenapa? Karena adanya alam itu tidak didahului oleh waktu. Sekarang saya mau tanya ya, sebelum alam semesta ada waktu atau tidak ada? Hah? Ada. Sebenarnya harus definisikan dulu, waktu itu apa? Kan gitu. Loh iya. Anda selalu bertanya, ada waktu atau tidak? Waktu itu apa? Waktu itu kalau dalam bahasa Arabnya adadul harakah, penghitung gerak. Jadi kalau seandainya semua yang ada di alam semesta ini diam gitu, bumi, matahari semuanya diam, hatta diri kita sendiri diam semuanya, ada waktu nggak? Nggak ada. Nggak ada udah. Nggak ada gerak sama sekali. Nggak ada. Maaf sekali semua zaman, kelas. Maaf harakah, maaf semua zaman. Wala makan ada. Artinya gerak. Kalau kita bicara Einstein nanti panjang lagi. Kalau Einstein itu tidak membedakan ya. Dia bilang apa namanya, waktu dan tempat itu satu kesatuan gitu loh. Kita nggak ada bicara itu. Saya pengen bilang bahwa gini, kata mereka alam itu kodim. Kodim itu artinya apa? Bukan artinya kodim sama dengan Tuhan. Allah juga kita katakan sebagai kodim kan? Bukan berarti mereka menyamakan alam semesta dengan Tuhan. Bukan. Mereka mengatakan alam itu tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya apa? Tidak didahului oleh waktu. Kok bisa begitu? Lah memang sebelum alam semesta ini ada waktu apa enggak? Hah? Gak ada kan? Berarti kalau begitu alam semesta ini didahului oleh waktu atau tidak? Tidak. Berarti kodim atau hadis? Gak. Tapi saya bukan pengen bilang bahwa kita harus meyakini itu, bahwa alam itu kodim. Enggak. Saya pengen bilang bahwa beberapa ijtihad para sarjana muslim itu sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang kalau disampaikan kepada orang awam mungkin tidak bisa diterima. Coba kamu nanti pulang ke ke desa-desa gitu kan, temanya kidamul alam. Karena kamu dilemparin, iman diusir gitu kan ya, gak relevan juga kan. Artinya ada istilah-istilah yang bertentangan. Dari mana itu pengaruhnya, dari mana? Mereka bisa punya teori kayak gitu dari mana pengaruh? Dari Yunani. Dari Yunani. Saya terlalu panjang kalau bicara mana istilah-istilah para filsuf yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Terlalu panjang, itu bisa bikin majelis, bikin seminar malah mungkin. Gitu kan? Terlalu panjang. Artinya dalam beberapa hal mereka berhasil gitu ya, mengharmonisasikan antara agama dengan filsafat, antara akal, bainal akal wan naqal, antara nalar dengan teks gitu ya, antara ilmu yang rasional dengan tekstual gitu ya. Mereka berhasil, tapi dalam beberapa hal mereka keliru. Saya nggak bilang kafir ya. Mereka keliru saja. Ada yang mengatakan Allah ya'lamul juz'iyat, waliyadzubillah. Jadi Allah itu tahu ada pohon, ada manusia, ada kamera, ada tahu. Tapi kalau lihat saya garuk-garuk begini nih, Allah tuh katanya nggak tahu. Itu kamu kalau ngedengar orang kayak gitu kan, orang gila atau apa sih ini? Kan gitu kira-kira. Tapi mereka punya argumen gitu loh. Sebenarnya mereka tidak pengen bilang Allah itu tidak tahu, bukan. Mereka pengen bilang pengetahuan Allah tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat partikular. Gitu. Beda antara orang mengatakan Allah tidak tahu dengan pengetahuan Allah tidak terkait dengan hal-hal itu. Bedanya di mana? Perlu penjelasan lebih lanjut. Artinya saya pengen bilang, ya kalau ada pertanyaannya, apakah mereka selamanya berpacu pada Quran mengacu pada Quran? Tidak selamanya. Bahkan
beberapa istilah mereka yang dikafirkan oleh Imam Al-Ghazali itu bertentangan dengan teks-teks Quran. Kalau kita kan jelas kan Allah ya'lamul kulliyat wal juz'iyat, ya kan? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya. Allah tuh kalau ada daun jatuh gitu ya, Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, gitu kan? Ayat Quran gitu kan? Di mana sekarang aja Pak Yusuf mengatakan Allah la ya'lamu juz'iyat? Al-Ghazali mengkritik habis tuh. Nanti suatu saat nanti ya, kalau nanti udah ke level ini, berjumpa dengan buku-buku seperti itu luar biasa, diskusi itu seru. Jadi kita membayangkan di sana ada Al-Ghazali berdiri, di sini ada Ibnu Sina, di sini ada Ibnu Rushd, ada ini. Mereka saling apa? Saling bertengkar dengan gagasan-gagasan. Itu luar biasa mereka itu. Otaknya nggak sama. Ibnu Sina, tahu nggak Ibnu Sina tuh kecerdasannya kayak apa? Sehari dia bisa nulis 50 halaman. Sehari. Bahkan beberapa kisahnya mengatakan Ibnu Sina itu kalau bikin buku bukan sambil jalan. Dia kan dokter, ya kan? Bukunya yang terkenal yang dipelajari di Eropa, buku kedokterannya apa? Al-Qur'an Fitib, 5 jilid, sekarang udah masih ada dicetak. Al-Qur'an Fitib itu rujukan apa namanya? Salah satu rujukan ilmu kedokteran ternama di Eropa, dipelajari di Eropa. Itu kan di Arab juga mungkin dipelajari. Ibnu Sina tuh dia kan dokter kan, kalau mau ngobati khalifah tuh sambil jalan dia bisa bikin, dan gagasan-gagasan yang dibuat sambil jalan tuh kita pelajari sekarang. Kebayang gitu orang cerdas kayak apa? Sambil jalan aja dia bisa terus gagasan-gagasan yang besar gitu loh. Ibnu Sina. Tapi dia soleh juga. Tahu nggak solehnya kayak gimana? Ada satu kisah mengatakan Ibnu Sina itu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Ibnu Sina. Dan kalau dia pernah ada satu kisah, kalau dia mengalami kesulitan dalam pembahasan filsafat, apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina? Sedekah kepada orang-orang yang apa namanya yang membutuhkan, dan dia sholat, meminta kepada Allah agar dibukakan. Tuh orang seperti yang saya bilang, orang kalau sudah jatuh cinta dengan pengetahuan, semuanya dikerahkan sama dia. Gitu ya. Ada filsuf lain yang hidupnya miskin, Al-Farabi, hidupnya miskin. Tapi sekarang gagasan-gagasannya sampai sekarang masih dipelajari. Gak masalah bagi orang-orang kayak gitu tuh, gak masalah hidupnya kayak apa. Yang penting saya hidup dengan buku, dengan pengetahuan. Udah melebur gitu kepribadiannya dengan pengetahuan. Dan sampai sekarang gagasan mereka tuh udah wafat ya. Ibnu Sina itu hidup abad ke-5. Sekarang udah abad ke-berapa? Di Hijriah. Sekarang udah abad ke-berapa? Tapi pelajarannya, tahu Asyifa di antara Magnu Abusnya Asyifa 10 jilid segini. Itu baru satu ya. Karena Ibnu Sina dalam filsafat itu Asyifa. Kalau dalam kedokteran Al-Qur'an Fitib. Kalau dalam filsafat banyak, ada An-Najah, ada Al-Isyarat wa Tanbihat 3 jilid. Dan buku-bukunya yang lain. Itu baru Ibnu Sina. Kita baru cari Ibnu Sina tuh belum bicara Ibnu Rushd. Tahu Ibnu Rushd itu biografinya apa? Ibnu Rushd itu tidak pernah berhenti dari berpikir dan menulis kecuali dalam 2 hal aja. Apa? Pertama ketika wafat ayahnya, kedua ketika dia bermalam dengan istrinya. Bas. Ya gak mungkin lah kau malam pertama sambil berfilsafat gitu kan, gak mungkin. Ya. Malam pertama sama istri ya waktunya senang-senang kan gitu kira-kira. Pastilah. Masa ngajakin berfilsafat bukan waktunya. Ibnu Rushd. Dan sampai sekarang dia dikenal, ada patungnya kan Ibnu Rushd itu kan? Patungnya di Spanyol ada kan? Dia dikenal sebagai tokoh muslim yang paling berpengaruh dalam abad pencerahan Eropa, Ibnu Rushd. Dan dia dikenal sebagai gelarnya apa coba? Asy-Syarihul Akbar li Aristo. Komentator terbesar Aristoteles. Iya, dia yang mensyarah tuh logika Aristoteles tuh. Luar biasa ya Ibnu Rushd ya. Gitu ya, jawabannya begitu ya. Paham ya? Nanti kalau di mana apa lagi? Itu pelajari aja nanti ujung-ujung. Pelajari aja diskusi-diskusi sekolah filsafat dan agama itu ya. Kemudian ya yang perempuan. Ada pertanyaan satu orang. Kalau tidak ada dilempar ke yang banin. Ada? Bingung mereka menjadi. Itu ada yang menanya. Tanya apa? Kamu bercadar kenapa pakai cadar? Itu pertanyaan. Kenapa saya harus jawab? Kenapa saya harus jawab? Karena saya bertanya. Kenapa saya bertanya? Karena saya pengen tahu. Karena saya pengen tahu. Bagi saya menjawab itu hak saya. Jadi kalau saya mau menjawab, ya saya berhak untuk tidak menjawab. Ya udahlah. Lama kan? Kalau dilanjutin lama lah. Kalau selesai kita. Ya Allah. Apakah kita harus mendahului apa ya? Apakah itu harus didahului dengan sikap-sikap? Kamu kenalan dulu namanya siapa? Kenalan dulu dong. Asalnya dari mana? Nama saya
Sobio, dari mana Sobio? Yo. Dari mana? Hah? Cirebon. Oh, Cirebon Jawa Barat nanti. Pertanyaan saya, apakah kita mau masuk ke dunia filsafat harus didahului dengan sikap skeptis? Wah. Pengen jawaban singkat atau panjang? Panjang. Panjang. Itu aja pertanyaannya. Ya. Sekarang saya mau tanya dulu, karena saya harus bertanya ini jelas. Skeptis dalam makna yang kamu pahami itu apa skeptis itu? Meragukan segala sesuatu. Segala sesuatu ya. Iya, dan Karena skeptisisme itu banyak, spektrumnya banyak. Ada skeptisisme metodik yang tokohnya Descartes. Enggak. Tadi katanya bahas ilmu filsafat nggak berkaitan dengan istilah-istilah yang nggak paham. Ini saya nggak paham. Kamu saya jelasin. Saya jelasin. Dia yang duluan bilang skeptis kok. Kalau saya bilang saya pakai ragu lah. Dia enggak, yang ngasih istilah skeptis siapa? Kan dia. Iya. Masa saya harus jawab dengan kata yang beda lagi? Kan gitu. Nanti kamu bingung. Gimana sih? Kalau pertanyaannya begini, Ustadz, kalau kita mau belajar filsafat itu harus ragu dulu atau enggak? Saya jawab. Dia pertanyaannya apa? Apakah kalau kita memasuki dunia filsafat harus skeptis dulu? Ya saya harus jawab dengan skeptis juga kan? Saya jelaskan bahwa skeptisisme itu satu aliran dalam filsafat Yunani. Mereka yang meragukan segala sesuatu. Ya, itu salah satu aliran saja. Tidak semuanya begitu. Ada skeptisisme dalam epistemologi, ada skeptisisme metodik, ada skeptisisme destruktif, ada skeptisisme konstruktif, dan itu macam-macam aliran gitu ya. Biasanya kelompok yang suka skeptis itu dalam tradisi filsafat Yunani itu dikenal sebagai kaum sofis, asufastoiun bahasa Arabnya. Pernah dengar kan? Kaum sofis. Mereka tuh yang nggak mengenal hakikat yang masih nggak ada yang namanya kebenaran, nggak ada. Semuanya relatif. Ada yang begitu kan? Sampai sekarang ada orang begitu kan? Gak ada yang namanya kebenaran mutlak, nggak ada. Semuanya relatif. Menurut Anda benar, menurut saya bisa jadi salah. Menurut Anda salah, menurut saya benar. Gak ada yang kebenaran mutlak. Nah, sekarang saya nggak akan bicara soal ada itu ya, karena itu materi filsafat. Dan kamu juga nanti pasti kebingungan. Tapi kalau pertanyaannya, apakah harus kita meragukan segala sesuatu sebelum kita belajar filsafat? Saya mau beli ilustrasi sederhana begini. Ilustrasi sederhana begini. Kamu kalau pengen beli baju ya di toko, gitu ya. Apakah untuk mengukur apakah baju itu pas atau tidak, kamu harus buka baju dulu? Apakah harus? Mesti gitu? Hah? Gak harus kan? Selama bisa gitu kan dipakai dan kita tahu ini pas atau tidak, gak usah dibuka. Beragama dalam filsafat juga gitu. Anda gak harus melepas diri sebagai muslim. Saya ingin melepas agama saya. Udah, saya pengen mutlak mencari kebenaran. Enggak, sok-sokan kan? Mutlak mencari kebenaran. Mati di tengah jalan tahu rasa kan? Mati di tengah jalan tahu rasa tuh orang kayak gitu. Enggak harus begitu. Dan gak ada yang namanya begini ya. Orang sering bilang harus objektif. Gak ada yang namanya objektif mutlak tuh gak ada. Sedikit banyak orang tuh akan dipengaruhi dengan psikologisnya, ya kan? Oh, kamu sekarang saya ingin menilai secara objektif mana mazhab yang benar di antara sekian banyak mazhab Islam itu. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Wahabiyah dan sebagainya. Mana yang benar? Saya ingin membahas secara objektif mutlak. Gak ada yang namanya objektif mutlak. Sedikit banyak Anda akan dipengaruhi, ya nggak? Dengan kondisi psikologis. Ya saya kan lulusan Azhar, ya harus membela Asy'ari lah. Kayak gitu. Sedikit banyak ada. Saya ingin skeptis, meragukan kebenaran semua. Gak ada. Itu omong kosong orang begitu. Anda mau tidak mau adalah background kan di sana kan, sedikit banyak, betapapun kecilnya itu. Ada pengaruh psikologis, pengaruh intelektual, pengaruh ide dan semacamnya. Ada pengaruh-pengaruh begitu. Dan tidak harus Anda kalau pengen jadi ahli gitu harus saya ingin melepas mazhab saya, melepas agama saya, melepas baju saya sekalian gitu kan. Ingin mutlak semutlak, nggak ada. Itu omong kosong ya. Dan ilustrasi sederhana seperti tadi, ketika Anda ingin kalau pengen nyobain baju gitu ya, kan gak harus lepas baju selama itu masih bisa dipakai gitu kan. Kayak gitu kira-kira. Jadi kalau Anda sekarang sebagai umat beragama ingin mempelajari ilmu yang seperti ini, gak harus Anda melepas mazhab, melepas ideologi, melepas kecenderungan politik gitu kan.
Prabowo atau Jokowi saya nggak peduli lah, semuanya saya lepas gitu kan? Gak mungkin. Pilih salah satu aja nggak apa-apa. Pilih Prabowo atau pilih Jokowi gitu kan? Ini Jokowi semua ya atau Prabowo? Betul. Akal sehat. Kita nggak bicara itu ya. Paham nggak? Begitu ya. Gak harus soal gitu kan? Mencari kebenaran. Dan ada satu begini, saya pengen bilang ketika suka ada orang tuh, ini kebetulan suka ada orang yang bilang gak ada yang kebenaran mutlak. Tahu nggak jawabnya gimana? Jawabnya paling tuh kan. Enaknya belajar sesuatu begitu. Kita bisa meruntuhkan pandangan orang tuh sekejap gitu loh. Coba ketika ada orang bilang gak ada yang namanya kebenaran mutlak, semuanya relatif. Ya kan, menurut Anda benar, menurut saya salah, menurut Anda benar. Tahu nggak jawabannya apa? Oke. Pernyataan Anda, perhatikan. Pernyataan Anda yang mengatakan tidak ada yang namanya kebenaran relatif. Itu relatif atau tidak? Relatif. Hah? Kalau dia mengatakan enggak, ini mutlak, ini semua, ini mutlak, berarti universal ya. Itu artinya apa? Khalas antara kata madhab. Anda membatalkan mazhab Anda sendiri, ya enggak? Paham enggak? Tapi kalau dia katakan itu relatif, artinya apa? Ngapain saya percaya kalau itu relatif? Paham enggak? Belum tentu benar. Iya kan? Ya kalau Anda mengatakan paham. Pernyataan Anda yang mengatakan kebenaran itu relatif atau tidak? Kalau Anda mengatakan relatif, artinya apa? Anda membuka ruang kemungkinan bahwa di luar sana ada yang mutlak gitu loh. Dan saya mengimani itu. Dan saya nggak perlu percaya dengan pernyataan Anda karena itu relatif. Ya nggak? Tuh baru enggak. Tapi kalau dia mengatakan enggak, ini mutlak, artinya apa? Anda menentang mazhab Anda sendiri. Katanya nggak ada kebenaran yang mutlak. Sekarang Anda bilang mazhab Anda sebagai mazhab yang mutlak, gitu kan? Atau mutakhir? Anda membatalkan mazhab Anda sendiri. Khalas, tafadhol, irja ilal bait. Khalas. Gitu kayak gitu. Tuh kan? Sekejap sudah. Gitu. Serunya belajar sesuatu begitu ya. Kita belajar berpikir secara terstruktur, rapi dan ya begitulah. Gitu ya. Gak harus ya.